Insecticons merupakan salah satu tim pasukan dari Decepticon yang pernah muncul dalam series Transformer Generation 1. Tim ini terdiri dari 3 member Decepticon yang memiliki desain warna dominan ungu dan hitam dengan bentuk alternatif menjadi berbagai jenis serangga lokal yang ada di bumi. Membernya sendiri terdiri dari Shrapnel dengan mode kumbang rusa, Bombshell dengan mode kumbang badak, dan Kickback dengan mode belalang. Dalam versi asli dari serial Transformer Generation 1, Insecticons menjadi kru gelap yang ikut naik menumpang ke dalam pesawat Nemesis ketika Megatron menyerang The Ark, yaitu pesawat milik dari para Autobot. Hingga ketika baik Nemesis maupun The Ark akan jatuh ke bumi, sebelum itu terjadi, 3 Insecticons ini kemudian melarikan diri menggunakan kapsul pelarian sehingga berhasil mendarat di Indonesia, tepatnya di hutan Pulau Bali. Sementara Autobots dan juga Decepticons tertidur selama 4 juta tahun lamanya, Insecticons yang terbangun lebih dulu dari mereka kemudian mulai mencari bentuk ideal untuk mode alternatif mereka. Dan sebagai bentuk adaptasi mereka terhadap kehidupan di bumi, mereka pun mengambil mode alternatif sebagai bentuk serangga. Selain memiliki mode alternatif sebagai serangga, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang diantaranya dapat mengkloning diri mereka sendiri dengan jumlah yang sangat banyak, dan juga dapat mengendalikan cuaca sesuka hati mereka. Bahkan mereka memiliki kemampuan untuk dapat mengendalikan pikiran makhluk hidup seperti manusia dan juga bahkan para Transformer lainnya. Selain itu, Insecticons juga dibekali dengan kemampuan khusus, di mana untuk mencukupi kebutuhan energinya, mereka bisa langsung dapat merubah benda atau material organik maupun non-organik yang tersedia di bumi menjadi bahan bakar energon dengan cara memakannya secara langsung. Dan semenjak mendapatkan bentuk serangga itulah Insecticons cenderung rakus dan tidak dapat memuaskan hasrat lapar mereka akan energon. Sehingga tujuan utama dari mereka berbeda dengan Decepticons maupun juga para Autobots. Tujuan dari mereka sendiri yaitu untuk dapat terus membuat koloni dari kloningan mereka sendiri dengan cara akan terus mencari sumber energon di bumi yang dapat mereka konsumsi untuk dimakan oleh rasnya sendiri. Jadi karena Insecticons menganggap diri mereka sebagai spesies bagi diri mereka sendiri, Insecticons tidak menganggap bahwa Decepticons utama yang dipimpin Megatron adalah bagian dari ras mereka. Atau lebih tepatnya, mereka hanya menggunakan nama serta logo Decepticon, tetapi mereka bukan merasa bagian dari Decepticons. Dan karena prinsip mereka ini, para Insecticons hanya akan mau beraliansi dengan pasukan Decepticons utama bila itu menguntungkan bagi mereka. Bahkan demi tujuan utamanya, Insecticons terkadang akan melakukan apa saja, termaksud setuju untuk bersekutu, bahkan berpaling mengkhianati Megatrons bila itu menguntungkan mereka. Nah fans, bila berbicara tentang kepribadian, 3 Insecticons utama dalam grup ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Di mana untuk Bombshell, ia merupakan Insecticons dengan kepribadian kejam namun keanak-anakan, yang suka mempermainkan musuhnya dengan cara mengendalikan pikiran mereka menggunakan kemampuan Cerebro Cell-nya. Di mana dengan menyuntikkan Cerebro Cell tersebut ke dalam otak korbannya, ia dapat dengan mudah mengendalikan korbannya. Salah satu Decepticons maupun Autobot yang pernah ia kendalikan yaitu ada Soundwave dan juga Mirage. Dan untuk member yang kedua dari Insecticons yaitu ada Kickback. Ia merupakan Insecticons dengan kepribadian cerdas yang ahli dalam membujuk atau memanipulasi pikiran korbannya untuk tujuan menipu. Keahliannya ini hanya ia gunakan untuk mendapatkan akses informasi atau sumber daya yang dia cari dari musuhnya, yang tentunya didorong dengan rasa lapar yang haus akan energon. Dan untuk member ketiga sekaligus terakhir dari Insecticons yaitu ada Shrapnel. Untuk sekilas, Shrapnel terlihat sebagai karakter yang cukup tenang dengan gaya bicaranya yang rendah. Namun di balik sifatnya tersebut, ia merupakan salah satu member Insecticons yang memiliki kemampuan ahli menguasai energi listrik. Dengan kemampuannya, ia memiliki kesenangan ketika melihat korbannya menggeliat maupun kesakitan dengan serangan listriknya. Dalam cerita kartun, sementara 3 Insecticons asli masih hidup pada musim kedua di era kepemimpinan Galvatron,
para cloningan Insecticons yang ikut dengan Decepticons dalam penyerbuan ke markas Autobot di bumi, tepatnya yang terjadi pada cerita Transformer The Movie. Ketiga cloningan tersebut berakhir diubah Unicron menjadi Sweep sebagai pasukan baru untuk Galvatrons. Nah fans, mungkin hanya itu yang bisa admin jelaskan tentang Insecticons yang hadir dalam Transformer Generation 1. Dalam video ini, gua nggak akan menjelaskan lengkap kehadiran dari Insecticons dalam berbagai versi Transformer lainnya. Tetapi khusus untuk versi film live action garapan Michael Bay, admin akan sedikit menjelaskannya. Nah, dalam series Transformer Movie, tepatnya di Revenge of the Fallen dan juga Age of Extinction, robot dengan bentuk jenis serangga juga pernah dihadirkan dalam film tersebut. Seperti saat Sam Witwicky tengah bersembunyi dari kejaran para Decepticons yang kesulitan menemukan mereka, kemudian mengerahkan robot-robot serangga berukuran kecil yang merupakan Insecticons fans. Sedangkan kemunculan mereka yang kedua ada pada bagian kepala Megatron yang sudah tidak aktif setelah dipenggal oleh Optimus Prime. Di film tersebut terlihat Megatron yang masih memiliki kesadarannya, entah bagaimana caranya ia dapat menciptakan Insecticons untuk digunakan sebagai jalan kebangkitannya. Untuk jenis Insecticons yang muncul dalam film live action ini, tidak diketahui apakah memiliki kesadaran sendiri atau hanya sebuah drone yang dapat dikendalikan oleh para Transformer. Dan anehnya Insecticons tidak pernah disebut namanya di dalam film, malahan Autobot Brian menyebut makhluk ini sebagai kromosom. Namun dalam versi mainan, Hasbro menyertakan keterangan bahwa ini adalah Insecticons. Bahkan, Hasbro membuatnya dapat bertransformasi menjadi sebuah Transformer. Nah fans, admin rasa cukup sampai di sini untuk video pembahasan kita hari ini. Dan terima kasih sudah menonton. See you next video.